Halo, selamat malam semuanya. Jumpa lagi dengan saya, VTubers Mania dari Tangerang, dan ada Bapak Apni, VTubers Mania juga dari Macan Betawi. Terkait dengan isu-isu negatif ya belakangan ini. Jadi di sini masa-masa tenang buat para member. Jadi kalau lagi masa-masa tenang kayak gini, nggak usah lah, peribahasanya nggak usah kita fokus dengerin ke berita-berita miring yang ada di luar. Jadi kalau misalkan mau cari tahu informasi, coba tolong tanyakan sama leader-leader kalian gitu. Jadi kalau misalkan kayak gini kalian haters yang kalian kalian tonton video-videonya, nanti itu bisa ngerusak mindset, pola pikir kita, dan tujuan utama dari bisnis VTube kita ini. Jadi selama ini, sejauh ini Bapak Apni, ada pertanyaan-pertanyaan apa nih dari member yang sekiranya nih ditodongin terus nih tentang VTube gitu? Apa pertama? Itu tentang kejelasannya VTube sejauh mana terus sampai kenapa dimatiin gitu. Loh, apanya dimatiin Pak Apni? Aplikasinya. Aplikasinya. Oh, jadi maksudnya Bapak Apni mungkin kenapa VTube itu nggak ada di Play Store lagi ya? Gitu. Oh, ini ada tamu lagi. Jadi gini, saya jawab ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi saya jawab, ini juga ada VTubers juga. Selamat datang buat Bapak Jebir. Jadi kenapa VTube nggak ada di Play Store? Ya sebenarnya udah dijelasin di awal ya. Jadi peribahasanya gini, VTube ini dia lagi ada perubahan yang sangat besar. Dan VTube ini, sini duduk ya. VTube ini lagi maintenance. Jadi kalau bapak-bapak yang namanya aplikasi gitu ya, aplikasi hilang dari Play Store itu bukan hal yang wow banget, itu udah biasa banget kalau menurut saya. Karena zaman dulu, ini saya berbagi cerita dulu ya, zaman dulu itu aplikasi itu banyak yang hilang dari peredaran, dalam arti hilang di Play Store. Ya contohnya, waktu itu saya lagi main games bukan Mobile Legends, PUBG. Waktu itu PUBG sempat dia lagi update terbaru. Nah, PUBG itu nggak ada di Play Store dan nggak bisa main kita, para gamers yang ada di PUBG. Kenapa? Di PUBG itu lagi ada perubahan besar, lagi ada maintenance, mau ada yang dirubah sesuatu hal. Nah, jadi ya gitu, ya dia maintenance dulu, jadi nggak bisa kita gunakan. Kayak model halnya dulu pernah Google Chrome lagi tuh nggak ada di Play Store, hilang dari Play Store. Kenapa? Lagi maintenance. Jadi ya garis bawahnya mudahnya gini loh. Misalkan saya lagi ngerenovasi rumah, anggaplah VTube ini rumah kita bersama ya. Saya ngerenovasi rumah dan rumah saya lagi direnovasi, mau dibikin tingkat yang besar. Apakah saya dan sekeluarga saya tetap tinggal di rumah? Gitu. Menurut Anda gimana? Nggak mungkin dong. Mungkin. Ya kan, sekarang rumah kita lagi dibenerin nih, pengen dibagusin. Otomatis kan kita minggir dulu dong. Kita keluar dulu dari rumah itu, lagi direnovasi, mau dibagusin. Ya jadi, masa iya kita masih mau makan, tidur bareng tukang di rumah? Jadi seperti itu. Jadi sama halnya dengan VTube. Jadi VTube ini kenapa nggak ada di Play Store? VTube ini lagi maintenance. VTube ini mau ada perubahan yang sangat besar. Jadi gitu, kenapa dia dihilangin dari Play Store? Ya lagi maintenance, mau ada perubahan. Nanti buat siapa ya? Buat kita, buat para member VTube. Gitu. Jadi ibarat kayak rumah ya. Jadi paham lah ya. Jadi kayak rumah gitu. Anggaplah VTube rumah kita. Masa rumah kita pengen direnovasi, kitanya masih di dalam rumah, ya kan? Kita makan, tidur apa? Bisa ketibaran genteng ya kan? Barang amat dukan. Ya jadi seperti itu. Itu kalau buat pertanyaan dari kalian yang kenapa VTube hilang dari Play Store, ya ini mungkin ini sedikit jawabannya seperti ini. Dan kita berharap juga biar cepat-cepat tuntas prosesnya, segala macamnya, biar kita bisa main VTube lagi. Udah kangen juga sih sebenarnya nonton iklan 10/10 ya kan. Kangen bener, kangen. Gitu. Itu untuk pertanyaan kenapa VTube hilang dari peredaran, hilang dari Play Store. Ya mungkin seperti itu. Kira-kira ada pertanyaan lagi dari member-member di bawah terkait apa? Kan misalkan Bapak ini kan banyak tuh member yang nanyain, ini VTube kenapa nih gini.
Tuh, apa? Ada pertanyaan apa yang dari dilontarkan sama member? Kayaknya kemarin-kemarin sih kok bilang kok ini udah nggak bisa sih gitu. Udah itu aja, coba sabarin aja nunggu akhir bulan. Oh, Gitu. Karena kan kalau dalam arti ya itu pertanyaan yang sama dengan yang tadi. Kenapa sih Iya. nggak bisa ya? Gitunya nggak ada gitu. Ya sebenarnya sih kan udah dijelasin ya kan dari PLC 001 Bapak Wilbert Karimun juga udah dijelasin di situ. Dia juga udah bikin konten video. Beliau juga udah menjelaskan, dan Mr. Jack gue juga udah bikin konten juga kan, udah ngejelasin tentang VTube ini nanti seperti apa. Mereka juga lagi mengkondisikan lah. Jadi gini, balik di bahasa kita serahin aja sama mereka yang punya IT VTube. Mereka juga pasti berjuang mati-matian lah buat Iya. buat peribahasanya biar bisa nanti legalitas VTube juga dilegalkan lah gitu. Jadi disahkan di Indonesia biar nanti kita main VTube juga aman, enak, dan udah nggak ada lagi tuh trouble yang haters Masalah. lagi gitu, masalah juga nggak ada. Intinya perubahan besar ini dari VTube ini bener-bener buat kita loh, bukan buat siapa-siapa. Mungkin makanya kalau lagi kondisi seperti ini, coba tenang, jangan cari informasi dari sumber yang kita nggak tahu sama sekali. Jangan cari informasi dari sumber yang peribahasanya nggak bisa dipertanggungjawabkan. Karena banyak haters yang pengen menjatuhkan VTube. Intinya gini, buat haters udah biarin itu mereka. Yang penting kita buktikan di sini dengan apa ya? Suatu saat nanti kita buktiin kok. Kita buktinya nggak usah kita dia jahat sama kita terus kita jahatin, itu nggak usah lah ya, hari gini nggak usah kayak gitu. Jadi kita buktiin aja, nanti kalau misalkan udah selesai maintenance, VTube 3.0 keluar, 3.0 keluar, dan e-commerce keluar, nanti kita tinggal lihat aja gitu. Jadi sejauh ini pun VTube masyarakat Indonesia pun nggak ada lah yang merasa dirugikan dengan adanya VTube, justru terbantu. Justru pemain VTube karena dengan adanya maintenance ini justru pada melempem kayak bapak ini ya kan, buat ngerokok susah kan ya, ya kan. Kenapa? Coba kalau VTube masih berjalan kayak kemarin kan, peribahasanya rokok-rokok aja alhamdulillah nggak kekurangan kok kita dari VTube. Mau makan, mau buat jajan kayak gimana, tinggal kita pencairan. Kalau peribahasanya VTube itu dikatakan merugikan masyarakat, merugikan yang mana? Kalau buat kami pribadi nggak ada, justru kami terbantu. Yang tadinya Saat pandemi begini apa membantu dong? bantu kan. Sekarang bapak ini kerja di mana, di bandara Soekarno Hatta di perimeter. Gimana dampak pandemi ini gimana buat ekonomi keluarga? Ekonomi jatuh merosot benar-benar dah. Kerja gimana? Kerja mah tetap masih kerja, cuman tidak sesuai dengan harapan buat bulanan anak istri ya kan. Nah adanya VTube, alhamdulillah sangat membantu perekonomian rumah tangga. Ya berarti kan ini dari bapak pribadi ya, udah terbantu, bener-bener terbantu real ya. Ini nggak ada rekayasa loh. Ini kita real kebantu, dan saya pribadi pun alhamdulillah cukup terbantu banget ya kan. Karena apa? Banyak kejadian-kejadian kemarin itu yang mungkin nggak saya rekam, mungkin kalau saya rekam mungkin saya bakal upload. Saya bener-bener lagi nggak punya uang sama sekali, kondisi seperti ini cuma VTube jadi penolong. Sekarang kalau kondisi kayak gini, misalkan sama bapak, saya pinjem pak uang nih dadakan 1 juta, kira-kira bapak mau ngasih apa enggak? Bukannya pelit ya, karena semua orang lagi butuh uang ya kan, semua orang lagi butuh uang, dan uang ini susah. Dan kita di sini ada aplikasi yang bisa menghasilkan uang buat tambahan ekonomi rumah kita, ya cuma di VTube aja. Selain VTube mana ada? Nggak ada. Ya gitu, jadi buat untuk para member, khususnya member kami, ya tolong kondisikan. Jadi nggak usah kita bikin gelombang, atau nggak usah kita cari-cari info dari haters, karena yang namanya haters itu orang yang tidak pro sama kita. Untungnya apa sih mereka? Kelihatan Gitu. lu. Udah ngomong dia. Jadi gini, kita jangan Mana sampai dong buat member lu, di bawah kan banyak member lu. nah, buat member bapak juga dong. Peribahasanya gini, kita jangan sampai kalah sama haters. Haters itu cuma, tapi apa? Haters itu nggak semua haters. Nggak bakal disamain sama Dedi ini enggak udah. Tapi ada Dedi baiknya juga. Derajat Loh. dia mirip sama Dedi. Tapi ada baiknya juga peribahasanya, haters itu Dedi Sudrajat ada sedikit nilai positifnya pun ada. Kenapa? Dari haters pun kita belajar. Kenapa? Di sini banyak kekurangan VTube yang dibongkar sama haters. Jadi haters itu nggak semuanya
nggak semuanya apa yang diomongin dia tuh jelek, nggak semuanya. Ada juga pemasukan ada juga. Cuman yang gitu yang saya pribadi kurang suka kadang dengan kata-kata yang terlalu kasar mungkin dari haters, itu yang kadang kita juga kesel juga sih dengernya. Karena apa, di kuping tuh kita dengernya nggak nyaman. Karena apa, haters itu kan wajar, mereka itu nggak main VTube. Tapi kalau haters itu main VTube, dia mengetahui Baru tahu sebenarnya ya mungkin mereka nggak seperti itu. Gitu. Jadi intinya ya kayak zaman Nabi lah, peribahasanya Nabi zaman dulu kan syiar mereka pasti kan dijegal kan sama orang kafir kan, peribahasanya dia mau menyebarkan agama, peribahasanya banyak yang penolakan ya, anggap aja seperti itulah, fitur seperti itu, mungkin kita kait-kaitkan seperti itu aja. Ada hal yang bagus pasti dia lagi jalan, pasti aja ada yang ngejegal. Tapi apa, dari IT dari fitur juga terus berusaha semaksimal mungkin buat netralisir gimana caranya nih. Jadi mereka pengen ngikutin dari pihak YouTube ini, ngikutin ketentuan dari pemerintah Indonesia, itu dari Menteri Kominfo, dari OJK. Ya intinya YouTube ini mau nurut lah, peribahasanya apa sih yang maunya, ya udah gue ikutin, intinya biar YouTube ini bisa dijalankan lagi di Indonesia gitu. Sekarang bayangkan loh, yang punya YouTube itu bukan orang Indonesia tapi pengen mensejahterakan bangsa negara Indonesia. Nah kita orang Indonesia, kenapa peribahasa yang mau dikasih enak kok malah kita kebanyakan gaya gitu, dalam arti kita loh yang udah nikmatin. Mungkin bagi mereka haters yang belum nikmatin uang dari YouTube mungkin oke lah. Maksud aku gini, kalau misalkan ada suatu hal, cobain dulu lah kopi ini rasanya apa, lu nggak bakal tahu ini kopi ini bakal rasanya manis atau pahit kalau lu nggak cicipin. Ya lu harus cicipin lah, lu cicipin lu baru tahu rasanya. Jadi kayak kami nih pemain VTube, kami udah cicipin VTube seperti apa dan rasanya enak gitu. Dan peribahasa sekarang kita buat ninggalin VTube, orang enak kok ngapain kita tinggalin, ya terusin lah, kita perjuangin. VTube udah terlalu banyak peribahasa yang ngebantu kami di ekonomi kami sehari-hari, di ekonomi perumahan kami. Peribahasa kita udah kebantu lah dari VTube, dari uangnya segala macem. Ya intinya ya kami berharap itu VTube long life, VTube bisa terus berjalan di Indonesia dan kita tetap bisa main VTube. Sejauh ini seperti itu. Kira-kira ada pertanyaan lagi dari member? Cukup. Jadi ya kira-kira seperti itu kita bahas ya tentang VTube kenapa hilang dari Play Store. Ya jawabannya simple sih, ya seperti tadi yang udah kita utarakan. Jadi buat member mohon bersabar, dan besok kan tanggal 26 ya, besok itu di jam 2 siang jangan lupa nonton bareng ya di channel YouTube-nya dari Menteri Kominfo itu. Nanti dia share langsung, share live, dia bakal ngebedah legalitas dari VTube besok siang jam 2 siang. Jangan lupa kita nonton bareng, kita kasih semangat, kita kasih apresiasi buat VTube. Intinya yang positif ya kan, kita komen di sana yang positif aja. Jadi gini loh, kita buktiin kalau masyarakat tuh mendukung VTube seutuhnya. Jadi seperti itu. Oke, sekian aja video dari kita. Salam VTubers Mania and Go Diamond.